Oh, Shuyo. Lukas dan Suyo. Oh, Jadi Joy-nya sekarang- dilepas berarti. Berarti ada Joy. Kalau ada Joy berarti memang dia sengaja nih ngasih Joy karena udah ada Harit kan. Karena Harit magic damage. Kasih lagi satu ada 2 tambah magic gift damage. lagi juga berat banget ya. Tapi Movius yang di secure ternyata. Tadinya aku kira mau Valentina lah atau siapa gitu ya. Valentina atau siapa ya tadi ya? Joy. Joy kah ini langsung? Ini matchup yang ideal nih. Kalau ada Shuyo kita selalu lihat Joy lepas nggak mungkin jadi opsi ya. Tapi ya kita ngeliat dari blacklist ya. Apakah merotaskan ke area hero-nya MP dulu atau mengambil ke area mid lane-nya itu tadi masih cukup luas pilihannya ya. So far Eve terbuka, masih ada Valentina. Yep, Valentina yang langsung ini jawaban dan mimpi buruk buat dua hero depan ini sih. Apalagi buat Lukas. Ah, Karena kan kalau IMU cuma 9 detik dia level 4 tuh. Tanpa item pengurangan. tanpa Udah. itu pengurangan ya. Hmm. Ditambah lagi juga dia punya Arcane Shade Shadow Strike-nya juga lumayan PR nggak sih Terrified effect-nya Om? Lumayan banget ya. Jadi bisa ambil shockwave blast-nya dia nge-spam gitu aja tiap 10 detik tuh. Tuh Kalau dapat ya tapi ya. kalau dapat Karena kan nanti pasti banyak opsi lah, gak cuma dari Lukas yang bisa di-copy, masih ada lagi yang bisa di-copy. a lot of option, apalagi 3 hero yang dari EVOS Esports kita masih belum lihat nih impact dari imitasinya kemana dari blacklist. Prioritasnya mengarah ke area mana dulu? Cloud pun itu dia Eve yang Nah, langsung. ini dia nih. Berarti akan ada 2 real manipulation juga kan Yes. yang bisa diambil lagi. Ya, Jadi masih cukup fleksibel Blacklist Internasional. Beradu dengan waktu juga ya Om. Betul. Siapa yang duluan open, siapa yang bakal ngasih impact, karena ini assassin powernya yang peak terpantau bisa ditarget ban sih. Mungkin Joy masuk ke bagian dari banding terakhir. Ya, yang terakhir Mhm. sangat-sangat memungkinkan untuk bisa di-ban juga karena mereka respect dengan Hayabusa. Walaupun bakal ada banyak magic ya kebetulan kalau misalnya Joy masuk nggak sih Om sebenarnya? Banyak magicnya. Gatot Kaca. Siapa lagi ya kalau physical ya? Kalau dulu dia itu sebenarnya user Lancelot. Lancelot dan kebetulan dapetin buff yang lumayan ngasih impact nggak sih? Tapi Lancelot susah kalau ketemu dengan Lukas. Kena dorong itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tondros loh. Masalah ya. Kalau Link ya kita udah lihat lah ya Link lumayan Angela di ban. turun Angela ya. di ban juga. Angelanya udah nggak ada kok partner kombonya. Nolan masih open. Nolan susah karena range pendek. Masih Ada reward Lukas, manipulation ada juga. reward. Oke, serba salah momen ya. Masih ada Alpha kalau mau adu battle of Nah, itu Matter. better Alpha atau Bane lah sekalian ya. Yes, Alpha Bane. Kalau mau berani lagi Fredrin mungkin Fredrin agak sulit sih. tricky sih Agak walaupun. tricky. Kalau Assassin mungkin bisa lah buat Fredrin. Tapi kalau lawan fighter agak berat. Alpha-nya di Opsi, ban, ya kita opsi. sebutkan. Ya karena opsi-opsi. Ya kenapa mereka nge-ban yang physical? Ya karena udah ada magic. Kalau ambil magic lagi kebanyakan nanti. Banget. Nah itu dia. Terlalu banyak magic mau juga jadi hal yang nggak baik juga buat blacklist. Tapi satu hero terakhir nih, hero-nya Tony lagi kah? So far masih ada Tigreal. Badang nih. Badang juga masih bisa ditutup. Yes. Oh, Moskov. Oke. Tuh ada badang lepas. Badang Lukas. Ambil badang ya, badang Lukas. 3 fighter ya. Masih Dan- masuk sih. Ya masih Masih memungkinkan masuk gitu loh. Masih fit. Ini kebetulan kayak salfok ya sama kamera EVOS semua goyang-goyang. Dari kemarin goyang terus. Goyang terus. Ada goyang-goyang, ada apa sih? Tapi ya EVOS Esports nggak boleh goyang pastinya untuk game kali ini ya. Satu hero yang bakal mereka amankan, hero-nya Nikki atau hero-nya Tony. Itu Oh, dia. Tigreal. Langsung Planner ya. Satu hero momentum. Khalid. Cepet sekali Joy. Si Joy. Khalid dan Joy, alright. Jadi implosion bisa di copy. Real world manipulation bisa di copy. Unleash the Beast paling bisa di copy juga. Wow, banyak impact hero yang bisa diimitasi nih. Menarik. Kira-kira alokasinya kemana nih ya dari Haji untuk tim EVOS di game kali ini? Karena ini memungkinkan mereka untuk main super agresif juga nggak sih Om? Yap. Mereka untuk di awal-awal apalagi ya. Mereka punya Khalid. Terus mereka juga punya Valentina ya. Jelas extra pressure banget nih dari awal-awal. Yes. Arcane Shade Shadow Strike kan. Arcane Shade Shadow Strike ya. Satu mid lane yang early rotasinya cepat banget ya. Clear areanya juga cepat. Tapi penasaran sebenarnya dengan satu hero-nya Nikki ya. Kira-kira Nikki mau membawa tipikal hero seperti apa nih setelah match up dengan Moskovnya gagal dan ya itu dia Om. Sun For the rescue. This game kembali keluar. Penampilan kedua Sun yang main di gold lane. baru satu pick datang dari EVOS ya. Yap. Dan ini kali kedua berarti. Gold tapi gold. Oke. Oke sih, sebenarnya oke sih. Oke. Aku udah sering dipukul sama Sun Gold pernah.
XP. Dia ada XP. Pernahnya Nah, XP. kalau yang gold lebih cepat jadi lagi. Wow, ini gold ya. Dan Cuman match- beda, ya oke lah. Tapi kalau lawan Harit bisa nggak ya dia? Karena bayangannya cepat pecah takutnya karena synchrovisionnya ya. synchrovision ya. Karena itu dia ya, adjustmentnya yang ngebuat kan jauh lebih stabil dan lebih cepat. Dan ini sih challenge-nya buat Nikki ya. Challenge buat Ini challenge-nya jujur. kemarin dia lawan Kelra loh pakai Sun Gold. Kelra nggak salah pakai Iritel ya. Iritel, tapi Iritel kan cepat juga kan buat clear bayangan. Betul, Jukinganya juga bagus. Tapi ini yang menjadi pilihan dari EVOS yang lumayan memberikan warna dengan cheese strat dan cheese pick-nya. Apakah ini akan menjadi worth it? Kita akan langsung lihat saja ke area laning phase di Land of Dawn untuk pertemuan antara Blacklist International dan juga EVOS Esports Match Point. Siapa di game yang terakhir? Yep, let's go. Apakah Sun Gold akan bisa memberikan kita kejutan sekarang untuk EVOS Esports? Karena ini Sun ya bisa sih sembunyi di rumput, ngagetin nanti. Main backdoor ya, main flanking ya. Depends on Nikki persiapannya seperti apa sih. Karena bicara soal Sun juga ball firmness, tenacity, defensif banget. Tapi yang gak defense perk yang hampir nyaris. Untung masih ada Seven Eye, dia masih bisa selamat mundur karena belum. Iya. Karena memang sakit sekali ya. Selama belum punya quick send card, Proxiva harus berhati-hati juga. Kalau sampai dia mau coba untuk nabrak. Dan bentar, aku penasaran. Oke, emblemnya Sun itu basic common, Quantum Charge, Tenacity, terus ada Firmness ya. Berarti dia nyari ngincer yang tebel-tebel aja nih. Ini untuk bisa sustain di lane-nya dia. Titik manis antara defense dan juga offense-nya oke lah ya. Di area top lane juga 1v1-nya juga nggak buruk-buruk banget dari Nikki yang membuat outplay lumayan cukup babak belur bahkan di area laning-nya sendiri. Dan terpantau sejauh ini masih jual beli serangan aja as usual, menjadi karakter tempo yang slow. Tapi sure di area objektif tap yang bakal muncul, namun Anafel sudah mulai memunculkan batang hidungnya dan nampaknya di outplay kita saya dengarnya satu buah item of joy dari MP membuat akhirnya dua pemain lagi dua pemain hilang, double kill untuk MP. Yap, dan bahkan bisa dibilang ini adalah hero yang penting ya untuk melakukan setup mid laner, jungler. Kedua-duanya yang harus tumbang dan membuat akhirnya MP ini sudah hampir ada di level yang kelima dan lagi-lagi Tony nyaris menjadi korban ketiga. Tapi ini ada waktu yang terbuang karena objektif Turtle sudah mulai dipegang nampaknya oleh Blacklist ya. Walaupun kalau kita lihat udah ada Veldora juga yang ngambil start. Kayaknya nggak akan ada kontestasi juga ya melihat Anafel yang mengarah ke area orang. kalau mau maksa. Karena Veldora juga udah mulai maju ke area depan. Dan yes, ternyata masih bisa dipaksakan dengan adanya Retribution yang on point. Coming from MP ternyata masih bisa diamankan oleh Blacklist International dan bahkan sepaket dengan nyawa dari Veldora. Iya, ada dua macam juga tadi ya yang saling bergulat di tengah sana. Karena dia ambil tadi dari IMU punya Haji, dan Haji sebentar lagi juga akan kembali punya IMU. Yang berarti ya pilihan nextnya ya Implosion atau Real World Manipulation. Lihat bagaimana Nikki juga masih berusaha untuk mengumpulkan gold. Dan gold yang didapatkan kalau memang bisa jadi cepat, ini bisa membantu EVOS Esports. Cuman ya split push sih jawabannya buat EVOS lagi sekarang. Mau tidak mau nih ya, suka tidak suka karena mereka ada 3-0. Gold difference-nya juga udah lumayan berasa di 1k angka untuk Blacklist. Dan sejauh ini dari EVOS masih belum dapetin celahnya sih untuk bisa kreatin momen, khususnya Tony ya yang udah masuk level 4 juga lumayan serba salah buka implosion-nya. Di area bottom lane Veldora ini udah lumayan keambil start yang bisa dibawakan level Veldora di game ini, Om. Iya, bahkan kalau levelnya hampir di 2 level tadi kalau aku nggak salah lihat ya. Level 6 nanti lawan level 4. Sebentar lagi tuh level 6 lawan level 4 tuh. Oh, udah level 5 dia. Alright. Jadi ada satu wave tadi yang sempat dapetin dengan Veldora juga. Topnya masih damai banget di sini karena memang untuk keterbatasannya dari melee ketika digunakan explosion ya mau gak mau harus main agak sedikit defense atau ya freeze lane. Kalau bukan dia yang freeze lane, yang jelas lane-nya dia yang bakal di freeze dengan lawan. Iya, nggak boleh sampai keambil alih ya ini ya. Jadi kunci untuk Nikki bermain stabil dengan Sunnya ini berhadapan dengan range hero dari Outplay. Dan belum ada huru-hara yang pasti sih. Di area top lane masih adem ayem banget. Belum ada rotasi-rotasi yang juga dibawakan. Dan masih penasaran dengan EVOS Esports untuk menukar kerugiannya ke area mana. Karena sejauh ini kemungkinan Turtle akan kembali menjadi taman bermain sih. Karena tempo yang dibawakan EVOS juga di game ini juga cukup slow atas Blacklist International. Ya, tapi slow-nya juga ya Blacklist selalu unggul buat goal. Lumayan jauh ya buat leadingnya 2000-an. Dengan satu turtle tadi dengan tim fight menang juga buat Blacklist International.
Ini mana? Jadi Turtle sudah mulai kembali mempertemukan kedua belah tim. Nampaknya ada satu wave flash yang dibuka oleh Tony. Satu pemain tumbang Perxiva hilang. Namun Turtle masih bisa dipegang oleh seorang MP. Nicky juga masih bisa selamat dari serangan yang diberikan. Namun double kill diamankan begitu saja oleh sosok Outplayed. Dan tidak bisa dijawab bagaimana hanya satu player saja yang mampu untuk ditumbangkan oleh EVOS Esports. Yap, memang bisa masuk tadi ya dengan Swift Exchange, dengan clone teknik dia, mungkin dengan Endless Variety juga. Tapi secara damage di awal, Sun juga cukup bergantung dengan item. Jadi masih belum bisa memberikan damage yang masif tadi. Dan Blacklist International lagi-lagi bisa mendapatkan turtle kedua. Turtle kedua diamankan. 3 pemain hilang. Ditambah lagi keuntungan berlipat ganda negara dengan satu objektif turret. Ditambah lagi akan ada Nicky yang akan menjadi korbankah? Masih bisa selamat nampaknya. Dan teman-teman dari Blacklist International memilih untuk mundur secara teratur. Ya, masih ada clone teknik tadi ya, untuk bisa kabur juga. Dan cukup mengganggu sebenarnya untuk bayangan-bayangan yang bisa diberikan oleh Sun atau untuk Nicky sendiri. Tapi berapa lama nih dia bakal bisa bertahan karena gengnya sudah mulai menuju bagian top lane. Gocekan yang kali ini akan coba untuk dijawab dengan Implosion. Menyerap karena beberapa member Perxiva still survive. Dengan area Flicker for defensive dan Outplayed mampu untuk coba masuk ke area pertengahan yang dimiliki oleh tim EVOS Esports. Di follow up lagi dengan area Pigman dengan infernal pursuit-nya mengarah ke beberapa pemain dari EVOS Esports. Dan lihat bagaimana Pigman yang terlalu dalam dan tertinggal dari kawanan membuat nyawanya melayang di area top lane. Wow, langsung teamfight yang cukup sengit ya terjadi tadi karena memang langsung di engage juga. Dan seperti Nicky sudah mulai mendapatkan tempo nih sekarang karena dia bisa survive sedemikian lama, masih sanggup untuk berdiri dan bahkan masih bisa farming loh. Yang recall malah si Outplayed. Jadi kalau kita cek mungkin dari gold kedua gold trainer yang 4.000 banding 4.500, beda 500. bagus malah karena melee loh dia. Yes. Dia yang tertekan tapi selisihnya cuma 500. Gak jauh-jauh banget, terpantau masih cukup apik. Cuman Blacklist ini udah lumayan bisa mainin karya peranan pentingnya si Vision yang mereka sebar. Ini yang ngebuat teman-teman dari Blacklist ya walaupun tadi hilangnya Pigman ditukar lagi dengan cepat banget nih dengan adanya turret yang hilang. Goldnya mulai berasa karena akhirnya next item dari Yumi juga bakal falling. Ya fight ke, ya benar. Mau ke Holly dulu ya. Iya. Kedua apa tadi buat Outplayed? Siapa yang itu game? Jumping Man. Harusnya ya, lagi-lagi Jumping Man masih bisa bertahan di sepersekian detik tapi akhirnya tumbang di tangan pemain-pemain dari EVOS Esports. Dibayar lagi dengan lunas. Bagaimana Veldora pun harus hilang di kali ketiga. Nicky akan kembali menjadi korban selanjutnya. Masih ada clone teknik dan nampaknya Nicky still survive walaupun turtle terakhir menjadi perfect turtle untuk Blacklist International. Yep, perfect turtle keunggulan gold juga 5.000 nih ternyata ya untuk keunggulannya karena damage yang bisa diberikan oleh Outplayed terlihat sangat besar sekali, cukup masif juga. Dan bahkan untuk semua source yang di copy tadi oleh Mahaji. Ini Unleash the Beast. Yeah. 2 harimau nih Beradu. beradu nih ya. Itu apa sih itu? Hewan apa sih? QB. QB tapi ya sulit sih. Nicky di sini dari Veldora ya. Veldora berada di situasi yang nggak bisa ngebalancing juga karena perbedaan gold, perbedaan item juga yang datang dari Blacklist yang membuat EVOS lagi-lagi berada di kondisi yang cukup serba salah. Dan biasanya di under position ini akan ada permainan landing nih. Veldora. Cuman Nicky di sini harus dilibatkan mengarah ke area beberapa objektif teamfight dan Windtalker nampaknya menjadi item selanjutnya dari Nicky. Yep. Tadi first-nya Corrosion ya. First Corrosion, second Windtalker. Biasanya sih kalau yang ketiga GDS. Biasanya, tapi ya bisa beda lah ya tergantung main critical kan. Betul. Oke, Tony belum level 8. Implosion masih tertahannya cukup jauh. Nah ini dia untuk Implosion level yang kedua juga sampai di area top. Anavel. Wah, 1v1 situation yang nampaknya tidak menguntungkan bagi Anavel. Tapi one last hit bar HP yang tidak terlihat membuat Anavel masih bisa bertahan. Tapi yang nggak bisa ditahan adalah serangan yang terjadi di area bottom lane, di mana inner turret dari EVOS harus runtuh. Yap, dan ini Outplayed harus berhati-hati karena dia akan di-ganking sebentar lagi. Apakah sadar? Seharusnya sadar juga dan recall. Untuk Outplayed maju lagi Outplayed-nya. Zaman Force untuk Outplayed mengejar Nicky. Masih mau lebih, maju ke depan, gocekan maut masih bisa ditahan. Perjalanan pulangnya dijegal dengan Rhythm of Joy yang dibuka oleh seorang MP yang membuat akhirnya nyawa dari Nicky melayang di area top lane. Yap, dan ini berarti kekurangan damager sekarang. EVOS Esports tidak akan bisa contest dulu nih ya di Lord yang pertama yang memang sudah spawn juga karena begitu banyaknya deliver damage dari Blacklist International. Wow. Mereka sangat fokus, oke tangkap gold tank-nya. Bahkan 3 hero yang langsung memang ditugaskan. Zaman Force dibuka, terus tadi ada Unleash the Beast juga dibuka dengan Haji yang dimana sekarang dia juga sudah punya IMU kembali. Yap, semua sorotan mengarah ke area komponen-komponen penting milik EVOS Esports.
Yang membuat EVOS mereka berada di kondisi yang tidak begitu baik. Lord diamankan. Ini bisa bilang 100% percentage dari objektif netral dipegang MP, Om. Yes, semua diambil tadi. Karena memang gak ada gesekan sama sekali ya. Buat Blacklist International dari gold advantage juga mereka tiba-tiba sangat-sangat jauh sekali. Betul. Dibandingkan dengan EVOS Esports dan Lordnya bakal dibiarkan slow push aja di bawah karena memang lebih menguntungkan untuk mengawal Super Minion yang lewat dibandingkan dengan mengawal Lord yang pertama yang memang cukup pelan ya dan tidak punya efek charge. Nah ya, ini Lord pertama yang jelas squishy. Tapi impact di winning condition dari Blacklist pasti bakal besar banget. Dua inner yang tersisa, EVOS mereka punya cloud untuk defensif. Tapi di keadaan under, mampukah tim EVOS bertahan dari gempuran yang sudah dipersiapkan oleh Blacklist di area top lane? Icing Sandstorm terpantau mengarah ke area Tony, memberikan teori ancaman, membuat dua inner in total harusnya bisa diamankan. Tempo yang dibawakan masih belum semasif itu. Tapi lihat damage yang diberikan membuat Veldoranya pun banyak dulu, Rom. Ya langsung half HP ya, dan itu bisa diambil lagi nanti. Ultimate Veldora dengan Haji, dan Haji sudah ke sana. Nah, ngambil lagi. Jadi macan lagi sebentar. Waduh, maung lagi. Itu dia mundur ke belakang, di follow up lagi dengan dia Inferno Pushing diaktifkan oleh Pinkman, dan nampaknya perbedaan kuantiti terpantau jelas bagi pemain-pemain dari EVOS Esports. 2 down, tersisa 3 member. Lihat bagaimana Haji bermain saja agresif, di follow up lagi dengan area Real World Manipulation jadi dibuka oleh Cloudcon. Tapi nyawa dari Cloudcon melayang di tangan seorang Perxiva, dan nampaknya Perxiva harus berkorban di tengah-tengah high ground. No wave minion membuat akhirnya EVOS masih bisa bertahan. Ya, terlalu overconfident sudah ya sampai masuk ke bagian atas sana tadi untuk Persivanya. Tapi untuk di area mid-nya masih ada satu wave yang terkirimkan oleh Blacklist International sehingga akan memecahkan juga untuk Outer Shield. Turret di bagian mid base turretnya EVOS Esports hanya akan bisa bertahan dulu ya karena mereka tidak punya range damager sekarang. Rata-rata mereka adalah melee damage dan hanya mengandalkan Cloudcon berarti. Dan sisinya tipis banget nggak sih, Om? Sisi dari tim EVOS hanya ya mungkin datang dari Tony. Yep. Itu pun dari tadi kalau kita pantau dari awal ya menit 11, ya Radiant baru jadi satu item yang kupikir masih belum cukup buat Tony mampu untuk nahan badan dan nge-create momen sih di game ini. Ya memang lawannya ya magic ya semua ya. Mostly mayoritasnya memang magic. Cuma sulit ya memang. Karena Radiant nggak bakal bisa ngangkat, dan memang 3 magic ini kalau tidak disertai dengan item-item defensive magic bakal sakit banget. Itu ada silent sword untungnya si Veldora. Kalau nggak bakal lebih sakit. Sedangkan buat yang lain kayak Suyo, Yif, terus juga Sunnya ini masih sakit, masih bakal menerima damage. Dan third item tadi untuk Nikki, si Halberd. Ya, bakal berusaha untuk motong efek-efek region ya dari hero-hero Blacklist International. Tapi berarti dia memang ya tipis aja gitu loh. Akan jauh lebih squishy ya, dan makin vulnerable juga nih sebetulnya buat Nikki yang harus menyikapi 2 hero output damager 3 bahkan dengan Haji yang udah di kondisi fat nih ya, di kondisi yang udah mumpuni. Implosion Connect dan mengarah karya Pinkman, nggak ada target lain yang mampu untuk bisa diamankan, yang buat akhirnya mereka coba untuk all in. Pinkman-nya still survive, akhirnya tumbang di tangan seorang Nikki, namun Lordnya diamankan begitu saja oleh MP. Dan nampaknya EVOS Esports masih coba untuk mulai mengarah kembali, mundur menjadi jawaban, tapi Tony harus tertinggal, begitu pun juga dengan Veldora yang harus lenyap di tangan seorang MP. Misengage EVOS Esports dibayarkan dengan sangat-sangat mahal tadi ya. 3 yang tumbang langsung. Dan kejadian berlangsung dengan sangat cepat juga. Kilat. Sangat kilat sekali punishment yang didapatkan oleh EVOS Esports. Terpecah belah ya tadi memang situasinya yang membuat keadaan panik dari EVOS. 2 pemain mereka harus hilang. Tapi Lord sudah mulai berjalan di area bawah, dan harusnya 2 member ini berada di kurun waktu yang pas untuk bisa melakukan defensif. Dan satu semburan saja yang datang dari Haji membuat satu hero hampir berhasil ditumbangkan untuk di follow up. Tapi tampaknya EVOS Esports mereka masih coba untuk mulai menahan. Zaman Force dari Outplay memberikan teori ancaman bagi tim EVOS. Ya, masih diteruskan juga, dan Blacklist akan maju. Masih ada Lord yang bersamaan masuk juga. Memang masih 5 melawan 5. Masih ada reward manipulation. Mungkin masih bisa bertahan untuk EVOS. Oke, apakah mampu untuk ditahan lebih jauh? Karena Blacklist tempo yang mereka bawakan terlalu disiplin, dan Lord akan dibiarkan untuk bisa di-handle terlebih dahulu. Nampaknya masih belum ada siasat lanjutan yang bakal dimainkan oleh tim Blacklist International. Masih dengan slow temponya nih, walaupun akan ada kawalan mungkin di area top dengan adanya serangan yang diberikan oleh seorang Outplay. Ya, dan masih tertahan memang ya. Tapi bayarannya adalah 3 base turret
yang memang sudah bisa diambil oleh Blacklist Internasional dan kembali mundur ke belakang. Cukup disiplin karena mereka tidak ingin kehilangan advantage 13.000 gold yang sudah mereka dapatkan sekarang juga. Sedangkan EVOS Esports, mereka harus memaksimalkan Sun Gold yang sudah mereka mainkan, dan ini sebenarnya sudah masuk ke ranah di mana Sun Gold sudah mulai bisa berperan 15 menit ke atas. Oke, ini udah mulai bisa melibatkan lah ya, kontribusi damage-nya udah bisa keluar nih. Cuman permasalahannya apakah ada space-nya itu tuh. Nah, yang kedua permasalahannya apakah bisa nelen damage juga ya? Karena tipis. Waktu lagi buka mungkin ke depan dengan Swift Exchange-nya bisa langsung dibakar dengan musuhnya tadi. Tadi ya, 2 Holy Crystal masalahnya ya. Output damager magic yang memang kebetulan dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist menjadi main damage-nya juga di game kali ini. Dan lagi-lagi ya, dengan permainan macro play, Blacklist main secara disiplin. Dan masih belum ada satu tarat pun yang runtuh sebenarnya dari Blacklist Internasional. Dan Yankee tidak banyak selain mainin landingnya dulu, cuman akan dihantui dengan pola-pola seperti ini karena hampir nyaris seluruh map persentasenya EVOS ini terbatas berkat adanya explore dan juga pengambilan ke area objektif sektor hutannya yang memang dikuasai penuh oleh Blacklist. Ya, benar-benar menemui kesulitan ya untuk EVOS. Mereka mau masuk pun ya udah langsung ditabrak tadi, harus mundur lagi. Beda level yang paling signifikan sih dengan item juga. Dan kalau kita lihat ya, ultimate dari Valentina lagi-lagi nih ada di kaki Veldora. Akan ada 2 beast di Land of Dawn. Dari tadi Veldora punya terus ya Om ya dari Haji ya, yang fit banget sama strat yang mau dibawakan oleh Blacklist sejauh ini. Dan well strat banget dari Haji yang memang sejauh ini juga masih belum bisa dihandle, terpantau dengan 0 point death dari Haji yang cukup agresif. Lord kembali menjadi taman bermain. EVOS berusaha coba untuk mendesak masuk ke area lini pertahanan tersebut, tapi zaman Force mendinal beberapa pemain dari EVOS Esports khususnya Veldora yang berada di area depan, dibantu dengan area 1 buah real world revelation, tapi Falcon nampaknya menjadi bulan-bulanan dari Ampi dengan adanya Rhythm of Joy. 2 pemain tumbang diamankan begitu saja dengan adanya 1 buah serangan yang diberikan oleh Haji dan juga Ampi, menyisakan 2 member, 1 bahkan dari EVOS Esports, dan nampaknya ini menjadi 1 buah bencana karena nampaknya base sudah mulai terekspos dan teman-teman dari Blacklist International mampu untuk mematahkan unggulan EVOS Esports di Challenge Season, dan 1 pemain yang hadir dari EVOS harus tumbang. Blacklist take the match point. Game yang ketiga tadi ya. Game yang lagi-lagi early dominate untuk Black